Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan jika lokasinya senantiasa menyertai dan membersamai hidup kita. Bahkan di pagi hari ini Tuhan sudah memenangkan waktu bagi kita semua untuk boleh membangun ibadah di hadapan Tuhan meskipun di tempat yang berbeda. Ibadah minggu pada hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono, dan mari kita masuki ibadah ini dengan kita menyanyikan PKJ 2 bait yang pertama, Mulia Mulia Namanya. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk ibadah kita saat ini. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menunjukkan kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini sesuai dengan leksionari Gereja Kristen Jawetan tanggal 16 Mei 2021. Temanya adalah kesatuan jemaat adalah wujud kesaksian kepada Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama sambut tema ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 106. Kita nyanyikan bait yang pertama, Satukan Kami Ya Tuhan. Satukan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika kita memperhatikan tema ibadah kita, juga lagu yang telah kita nyanyikan bersama, mari kita melihat bagaimana keberadaan kita selaku umat Tuhan, selaku gerejanya. Sudahkah kita betul-betul mampu mewujudkan kesatuan kita sebagai jemaat Tuhan? Dan jikalau belum, mari kita ungkapkan bersama-sama pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Ku Datang Kepadamu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kami, lagu yang telah kami nyanyikan bersama inilah ungkapan kami, kesadaran kami akan segala keterbatasan kami, kesadaran kami bahwa kami ingin Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Untuk itu ya Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati memohon kepadamu, kiranya pada saat ini Engkau berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi juru selamat kami, untuk itulah hanya kepadamu kami memohon. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengakui dan memohon ampun akan segala dosa dan keterbatasan kami. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Bagi kita semua yang telah mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, kita terima berita anugerah Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang demikian bunyinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Inilah Bapak Ibu berita anugerah bagi setiap kita yang mengakui, menyesali, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucap syukur oleh karena pengampunan Tuhan ini, dengan bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca kesaksian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu hati, kita mohon di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu bahwa pada saat ini kami boleh membangun perjumpaan dengan Tuhan melalui kami membangun ibadah hari Minggu pada saat ini. Ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, menguasai hati serta pikiran kami. Biarlah di dalam kami membaca kebenaran akan firman-Mu saat ini, kami senantiasa mendapatkan kekuatan dan kebenaran daripada Tuhan. Kami juga mohonkan berkat-Mu bagi Bapak Pendeta Yudi Heristiono, yang akan menyabarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau tolong segala persiapannya, biarlah apa yang disampaikan, semuanya itu turut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap firman-Mu boleh menguatkan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah menyediakan hati untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19, dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan kepada mereka dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia Bapak Ibu adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon maaf ya, saya copot maskernya. Saya tidak kuat, dada terasa agak sesak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak senantiasa mudah dan menyenangkan. Kadangkala kita harus mengalami pergumulan, kadangkala kita harus mengalami beban yang berat, sehingga kehidupan kita seringkali diwarnai dengan tetesan air mata, diwarnai dengan kesedihan, dan juga mungkin lutut yang berdarah karena harus merangkak menanggung beban yang berat. Seperti halnya apa yang kami alami Bapak Ibu, panjenengan pirsa bahwa beberapa waktu yang lalu orang tua kami dipanggil Tuhan. Kemudian setelah itu Nyonya harus menjalani
beberapa rangkaian pemeriksaan hingga akhirnya minggu yang lalu Nyonya harus menjalani operasi. Yang mana tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani di dalam kehidupan ini. Termasuk juga kita sebagai jemaat, sampai saat ini kita harus terpontang-panting menggali dana guna untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka pengadaan rumah ibadah. Nah, apa yang saya ungkapkan ini, baik apa yang saya alami dan juga keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan ini, semua tentu tidaklah mudah dan menyenangkan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi yang demikian, apakah yang perlu untuk kita lakukan ketika mengalami pergumulan yang bertubi-tubi? Apakah kita tetap setia berdoa? Dan kalau misalnya doa kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita juga masih menaruh kepercayaan kita kepada Allah? Nah, masihkah kita menaruh persekutuan yang akrab dengan Tuhan? Seperti halnya ketika kita mengalami kesukacitaan. Ketika doa-doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita masih akrab dengan Tuhan? Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kondisi kita yang penuh beban? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, sesuai leksionari Gereja Kristen Cewetan, kita bersama-sama diingatkan bagaimana Tuhan Yesus sejatinya sangat mengasihi kita. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu, Bapak Ibu, bahwa apa yang akan dialami oleh para murid nantinya tidaklah mudah. Selama ini ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus mampu memelihara dan menjaga mereka seperti halnya seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Ketika ada sesuatu, Tuhan Yesus dengan cepat mampu memberikan pertolongan. Namun, sesaat lagi Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menghadapi itu tanpa Tuhan Yesus yang ada di samping mereka. Juga Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun tahu bagaimana keberadaan para murid pada waktu itu, di mana para murid sejatinya belumlah sebegitu siap ketika harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Padahal keberadaan mereka di dunia ini penting. Karena apa? Karena nantinya mereka dikehendaki untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar menyertai murid-muridnya, sehingga melalui perlindungan Allah, Sang Bapa itu, mereka dimampukan menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Mereka dimampukan
menghadapi berbagai macam godaan. Sama seperti halnya ketika Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya. Artinya bahwa bukan hanya saat Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka saja, Tuhan Yesus itu berkarya. Akan tetapi, ketika Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka secara ragawi, kasih-Nya akan selalu nyata. Nah, apa saja Bapak Ibu yang dimintakan Tuhan Yesus kepada Bapaknya dalam doa itu? Mari kita perhatikan bacaan kita ayat yang ke-11b, di mana di situ poin yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah peliharalah mereka dalam namamu. Artinya, sebagaimana selama ini Tuhan Yesus berada dalam dunia, Tuhan Yesus memelihara murid-murid. Tuhan Yesus memelihara murid-murid yang dipercayakan Bapaknya kepadanya. Artinya hal ini Bapak Ibu ingin dipastikan bagaimana Tuhan Yesus berharap ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, Sang Bapa memelihara sama seperti Tuhan Yesus memelihara mereka. Tuhan Yesus ingin orang-orang yang dikasih-Nya tidak mengalami perubahan, tetap merasakan pemeliharaan dengan baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di dalam doanya Tuhan Yesus pun berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus sadar bahwa dalam keberadaan mereka di dunia yang penuh tantangan, godaan, maka sejatinya mereka punya potensi yang besar untuk berpisah, untuk berpaling dari Tuhan. Dalam kondisi ini dibutuhkan sosok Bapa yang mampu mengayomi dan menjaga mereka agar tetap terpelihara dengan baik. Sehingga mereka pun mampu tetap mengarahkan hatinya kepada Allah, mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga dalam perasaan nyaman oleh karena pemeliharaan Allah itu, maka tantangan yang mereka hadapi akan disikapi dengan baik. Sama seperti apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada Bapa ketika mengalami pergumulan yang berat, dan dalam doa-doanya hal inilah yang membuat Tuhan Yesus mampu menghadapi tantangan. Ya, harapannya seperti itu. Ketika Tuhan Allah merengkuh murid-murid, merasa dekat, sehingga ketika ada apa-apa mengadu, sama seperti Tuhan Yesus juga mengadu. Sehingga disitulah rengkuhan Allah kepada Tuhan Yesus diharapkan juga terjadi kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya di yang ke-15 Bapak Ibu dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, perkataan doa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini adalah ucapan yang menarik. Kenapa menarik? Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil mereka. Artinya untuk membawa mereka bersama-sama dengan Tuhan. Keberadaan para murid di dunia paling penting adalah untuk menjadi saksi bagi dunia. Sehingga tantangan berat yang akan dialami oleh para murid di dalam dunia ini perlu disikapi dengan baik,
dan bukan malah melarikan diri dari dunia. Dan disitulah ketika para murid mampu menghadapi tantangan dengan gagah berani, disitulah mereka bisa menjadi saksi yang kuat tentang siapa Tuhan yang mereka imani. Nah, perkataan doa supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat, kita tahu bahwa kejahatan itu punya kuasa yang luar biasa untuk merusak dan membinasakan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa para murid tak akan mampu menghadapi kejahatan itu sendirian. Untuk itu, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar berkenan melindungi mereka dari yang jahat, agar mereka mampu menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada dengan baik. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu, kita pun juga perlu sadar bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak berarti akan membuat kehidupan kita senantiasa enak, senantiasa berada dalam kemudahan dan kenyamanan. Meskipun demikian, ada satu perbedaan yang hakiki, yaitu kita tidak akan mampu menghadapi semuanya itu sendirian. Namun kita akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu, dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya di dalam doa yang ia mohonkan kepada Bapa, menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus pada para murid. Sehingga apa? Sehingga semua sebelum Tuhan Yesus pergi, semuanya sudah diantisipasi dengan baik, agar para murid tetap mendapatkan apa yang terbaik, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama mereka secara raga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan ini kita bisa mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya begitu besar. Artinya sebesar itu pula lah kasih Tuhan kepada kita. Tantangan dan godaan itu tidak bisa kita pungkiri. Itu semua pasti akan kita rasakan dan kita alami. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa itu semua sudah diantisipasi oleh Tuhan Yesus dengan baik. Yaitu Tuhan Yesus telah memohonkan kepada Bapa agar kita tetap disertai di dalam menghadapi semua. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu, satu hal yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada Bapa dalam doa-doanya ketika mengalami pergumulan. Dan hal inilah yang mampu membuat Tuhan Yesus dapat menghadapi tantangan. Kita pun juga perlu melakukan hal yang sama. Ketika kita mengalami pergumulan, kita harus mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, menyikapi tantangan dengan baik dan bukan melarikan diri, itu adalah salah satu bentuk wujud kesaksian bagi kita. Karena di situ orang bisa melihat siapa Tuhan yang kita imani. Nah, untuk itulah marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan ini sebagai bentuk perwujudan kesaksian kita kepada Tuhan. Dan kiranya bulan Gospel yang kita lakukan senantiasa mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita saat teduh sejenak.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur oleh karena apa yang telah Tuhan berikan kepada kami semua, khususnya firman yang menyapa kami, mengingatkan kami bagaimana besarnya kasih-Mu kepada kami semua. Untuk itu ya Tuhan, melalui kesadaran inilah, kiranya kami boleh dikuatkan di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap godaan. Mampukan kami untuk terus mendekatkan diri kepada-Mu, supaya kami betul-betul beroleh kekuatan daripada-Mu. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan beri, segala tantangan godaan dapat kami hadapi dengan baik. Sehingga itu semua akan menjadi perwujudan kesaksian kami kepada dunia ini. Untuk itu ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan. Dan pada saat ini ya Tuhan, di kesempatan yang indah ini perkenankan kami berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami pergumulan, mengalami godaan, mengalami beban yang berat, baik karena sakit, baik karena masalah keluarga, baik berkaitan dengan mencari sekolah anak-anaknya, dengan juga kesulitan-kesulitan ekonomi, apapun itu ya Bapa. Kami mohon Engkau berkenan untuk melawat mereka, memberikan pertolongan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kebuntuan di dalam berpikir, kayaknya Tuhan tunjukkan jalan keluar. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, kiranya Tuhan mencukupkan. Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Untuk itu hanya kepada-Mu ya Bapa, kami mohon. Biarlah mereka oleh karena pertolongan-Mu merasakan bagaimana kasih-Mu yang sungguh besar itu. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami ya Bapa, yang pada waktu ke depan akan menghadapi ujian. Anak-anak kami yang mencari sekolah, kami serahkan mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk membersamai, menuntun mereka untuk menghadapi ujian agar bisa dihadapi dengan baik, agar anak-anak kami juga bisa mendapatkan sekolah dengan baik pula. Oleh sebab itu, biarlah kasih-Mu senantiasa mengiringi setiap langkah kaki perjuangan mereka. Orang tua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi, kiranya juga Tuhan kuatkan. Juga saudara-saudara kami, orang tua kami yang semakin hari semakin renta, semakin lemah kondisi fisiknya, kami serahkan. Kiranya Tuhan berkenan terus memberikan kekuatan dan semangat agar mereka mampu mendampingi kami dengan baik. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Trosobo di tengah berbagai macam dinamika yang ada. Khususnya di bulan Kaspal ini, mampukan jemaat-Mu ini bersaksi. Mampukan jemaat-Mu ini mencerminkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kami bergereja. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Sehingga kebaikan itulah yang nantinya akan membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga upaya kami untuk mengadakan rumah ibadah yang sudah lama kami rindukan bersama. Perjuangan kami, usaha kami,
kami serahkan. Kiranya Tuhan berkati agar itu mampu menjadi jalan keluar, supaya kami bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai jemaat Tuhan di sini. Mampukan kami semua warga jemaat, majelis jemaat untuk bersatu hati, memperjuangkan semuanya ini dengan baik. Dengan kebersamaan yang ada, kiranya itu semakin meringankan langkah kami untuk mewujudkan tanggung jawab kami. Juga bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan terus juga menjaga para pemimpin kami, saudara-saudara kami, tim medis, aparat kepolisian, khususnya di dalam mereka juga menahan laju perkembangan COVID lewat pembatasan-pembatasan. Kiranya Tuhan sertai mereka, agar mereka pun juga merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Juga ya Bapa, pada saat ini perkenankan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran ataupun perkawinan, biarlah dengan bertambahnya usia mereka, perkawinan mereka, bertambah pula berkat hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing karena pandemi ini. Kami serahkan mereka ya Bapa, biarlah mereka bisa merasakan buah yang baik dari apa yang mereka lakukan pada saat ini di dalam ibadah ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, akan melanjutkan aktivitas kami serahkan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengumumkan persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan PKJ 147 1-2, di sini aku bawa. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah bentuk syukur persembahan kami kumpulkan Tuhan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kemuliaan-Mu di dunia ini Tuhan. Ya Bapa, kudus sucikan persembahan-Mu ini Tuhan, yang akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari tempat kita masing-masing dalam peribadatan kita. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita dengan baik dan senantiasa mengingat bagaimana kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu, segala tantangan, godaan, marilah kita hadapi dengan baik, supaya itu semua mampu menjadi wujud kesaksian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ nomor 182. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat, Ku utus Kau. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang diberikan pada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, melindungi, menyertai, serta menuntun jemaat sekalian di dalam mewujudkan kesaksiannya di hadapan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan bersama menyanyi dari PKJ 295, Haleluya, pujilah Tuhanmu.
Ya, demikian Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang sudah kita dapat di dalam ibadah ini boleh mewarnai hidup kita, bahkan merubah hidup kita tentunya ke arah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.